Konteksnya adalah orang Katolik sehingga kitab sucinya adalah Alkitab yang disebut sebagai Alkitab. Jadi ada dua hal yang mau saya sampaikan, yaitu dasar-dasar membaca dan dasar-dasar memahami Alkitab. Dan Alkitab itu sangat eh, sangat sangat luas ya cakupannya, karena Alkitab sendiri itu ada kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Baru, dan kitab suci Perjanjian Lama itu ada 4 bagian, kitab suci Perjanjian Baru juga ada 4 bagian, yang masing-masing memerlukan eh, aspek-aspek khusus untuk memahaminya dan untuk membacanya. Oleh karena itu nanti presentasinya juga bersifat sangat umum. Kalau misalnya suatu saat mau melihat kekhususan dari masing-masing bagian, itu perlu sesi sendiri. Tapi kali ini eh, bersifat umum, yaitu Alkitab. Saya akan share screen dulu ya. Pendahuluan dulu. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu Alkitab. Alkitab itu sebenarnya adalah kumpulan kitab suci yang merupakan tulisan kesaksian atau kesaksian tertulis mengenai dasar iman Kristen ya. Saya berbicara tentang Alkitab yang dimiliki oleh tradisi Gereja Katolik. Alkitab bukanlah sebuah buku, tapi semacam perpustakaan, karena di dalamnya itu banyak sekali kitab-kitab. Penulisnya berbeda-beda, tempat menuliskannya juga berbeda-beda, latar belakang penulisnya berbeda-beda, waktu menulisnya juga berbeda-beda. Maka lebih tepat Alkitab itu disebut sebagai perpustakaan kecil yang menjadi satu, tidak ditaruh di, tidak disimpan di dalam atau didokumenkan di dalam rak buku, tetapi menjadi satu kitab yang disebut Alkitab. Kata Alkitab sendiri sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci itu. Di dalam kitab suci biasanya disebut Bible, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu Hasefer, dalam bahasa eh, Yunani-nya itu Ta Biblia. Tapi di Indonesia diterjemahkan dengan kata Alkitab karena penerjemahan itu sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, merujuk kepada kitab-kitab yang digunakan oleh orang Yahudi dan orang Kristen itu sebagai Alkitab. Lalu orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu disebut sebagai Ahlul Alkitab atau ahli-ahli kitab. Makanya supaya kita gampang, karena di Indonesia itu banyak sekali serapan-serapan yang diambil dari bahasa Arab, agar memudahkan untuk memahami di konteks Indonesia, namanya disebut Alkitab, yang artinya adalah Sang Kitab. Awalnya teks-teks yang kita miliki itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Kitab suci Perjanjian Lama itu ditulis sebagian besar di dalam bahasa Ibrani. Beberapa teks, misalnya kitab Daniel dan Esra, itu ditulis dalam bahasa Aram. Dan beberapa teks juga ditemukan di dalam bahasa Yunani, misalnya kitab Daniel, dan kitab-kitab yang biasa disebut sebagai Deuterokanonika. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru seluruhnya ditemukan di dalam bahasa Yunani. Nah, susunan kitab suci di dalam tradisi kita dikenal dengan kanon. Ada kanon Yahudi, ada kanon Katolik, yang disebut sebagai Deuterokanonika itu.
dan kanon Protestan. Kanon Yahudi kitabnya berjumlah 39, kanon Katolik berjumlah 73, Protestan jumlahnya 66 kitab. Kanon Yahudi tentu saja tidak ada Perjanjian Baru. Kanon Katolik dan Protestan ada Perjanjian Baru. Nah, susunan Alkitab di dalam tradisi Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan di dalam tradisi Katolik, Perjanjian Lama itu terdiri dari 46 kitab, yaitu kitab Taurat atau hukum, ada 5 kitab, kitab sejarah ada 16 kitab, kitab puisi atau hikmat ada 7 kitab, kitab nabi-nabi ada 18 kitab. Lalu Perjanjian Baru ada 27 kitab, terdiri dari 4 Injil, 1 kisah para rasul atau sejarah, 21 surat-surat, dan 1 kitab wahyu. Lalu, mengapa penting sekali membaca Alkitab sesuai dengan judul pada hari ini? Membaca Alkitab itu bisa meningkatkan iman kita, memperdalam pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan juga menjadi panduan hidup karena Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip moral dan etika. Selain itu, bagi saya sendiri, itu menjadi penghiburan dan harapan. Karena ketika mengalami berbagai situasi hidup yang kadang-kadang kehilangan makna atau maknanya itu pudar, maka ketika membaca Alkitab, itu saya mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk tetap menjalani hidup ini dalam makna sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika membaca Alkitab, ternyata isinya itu sangat kompleks, dan juga tulisannya itu sangat kompleks, karena kitab ini yang kita miliki ini ada 73 kitab, penulisnya itu lebih dari 40 penulis, dan jangka waktu penulisannya itu hampir 1.500-an tahun dengan berbagai macam gaya dan bentuk sastra. Kitab yang terakhir ditulis itu kira-kira menurut para ahli adalah Injil Yohanes, itu kira-kira tahun 90 Masehi. Dan kitab ini, tulisan ini berasal dari budaya dan geografi yang sangat berbeda dengan budaya kita orang Indonesia. Bahasanya pun berbeda, seperti tadi sudah saya katakan. Ada bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Lalu, untuk membaca yang kumpulan dari banyak kitab ini, maka kita perlu memperhatikan konteks teks. Karena kitab suci itu merupakan satu buku yang berkesinambungan isinya, maka ketika membaca kitab suci kita perlu melihat konteks teks ya. Ada teks yang kita baca, teks ini tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Jadi sebuah teks itu mesti dilihat dari teks sebelumnya dan teks sesudahnya. Ini namanya konteks langsung. Lalu ada juga konteks kitab. Nah, teks-teks yang ada, baik konteks sebelum teks sebelum dan teks sesudahnya itu masuk di dalam sebuah kitab. Nah, kita harus melihat seluruh kitab itu. Maksudnya misalnya kita membaca kitab, misalnya membaca Injil Matius,
bab 15, maka itu tidak boleh dilepaskan dari seluruh Injil Matius untuk memahami. Lalu ada juga yang disebut konteks penulis, misalnya membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, Rasul Paulus itu tidak menulis hanya untuk jemaat di Roma, tetapi menulis untuk jemaat di Korintus, jemaat di Efesus. Membaca kisah para rasul itu tidak bisa dilepaskan dari membaca Injil Lukas, karena penulis Injil Lukas dan penulis kisah para rasul itu diidentifikasi sebagai orang yang sama. Maka kedua-duanya perlu dilihat konteksnya. Dan terakhir adalah konteks seluruh kitab. Karena kitab kitab tertentu, misalnya kitab Nabi Yunus, kitab Kejadian, Injil Matius, kisah para rasul, kitab Wahyu, itu merupakan bagian dari seluruh Alkitab. Maka untuk memahami tiap kitab secara parsial, individual itu perlu melihat keseluruhan konteks seluruh Alkitab itu sendiri. Lalu selain konteks teks, kita juga perlu memperhatikan konteks sejarah. Jadi kalau kita membaca teks tertentu, kita perlu memperhatikan konteks sebelumnya, konteks sesudahnya dari teks itu sendiri. Mulai dari konteks langsung, konteks penulis, konteks konteks kitab, konteks penulis, konteks seluruh kitab, tetapi juga perlu melihat konteks sejarahnya. Karena setiap kitab itu memiliki latar belakang sejarah sendiri-sendiri. Dan waktu serta budaya penulis dan pembacanya itu juga beda dengan kita ya. Jadi kitab itu ditulis pada zaman dulu dalam budaya masa lalu di tempat tertentu, kepada pembaca masa lalu di tempat tertentu juga. Yang tentu saja eh, apa namanya mentalitasnya berbeda, kemudian budayanya berbeda, kemudian cara menangkapnya juga berbeda. Pokoknya segala sesuatunya berbeda. Diperuntukkan pada waktu itu dan kemudian tujuannya mengapa kitab itu ditulis, karena apa kitab itu ditulis, tujuannya untuk apa, itu juga ada di masa lalu, dalam sejarah masa lalu. Dan juga perlu memperhatikan geografisnya, karena dengan melihat geografis akan membantu kita uh, memahami bagaimana penulis itu menyampaikan pesan kepada pembacanya. Misalnya kata turun ke Yeriko. Nah, itu perlu memahami geografi di Israel sana. Dan kalau kita lihat memang itu sesuai dengan geografi ya. Dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yerusalem itu kota di atas puncak gunung dan Yeriko itu kota yang berada di bawah permukaan laut. Maka sangat tepat untuk membaca itu orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau ada tulisan mengatakan orang naik dari Yerusalem ke Yeriko, nah itu jelas tidak sesuai dengan konteks geografinya. Maka kita perlu melihat konteks geografi untuk memahami pesan penulis. Kalau misalnya dikatakan naik dari eh, Yerusalem ke Yeriko, mungkin ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh ungkapan itu. Itu. Kalau tidak kesalahan geografis, maka ada sesuatu yang mau dimaksudkan. Prinsip di dalam membaca kitab suci sesuai dengan katekismus Gereja Katolik. Di dalam Gereja Katolik itu kita diajarkan dan kita menghidupi sebuah tradisi bahwa sabda Tuhan itu menjadi daging. Dan itu inspirasi itu dari Injil Yohanes ya.
Yohanes bab 1 ayat 14, sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, yang di dalam tradisi gereja Katolik itu dirayakan di dalam Ekaristi, yang kita santap di dalam sakramen, itulah sabda menjadi daging. Dan sabda juga menjadi teks yang kemudian kita warisi di dalam kitab suci itu. Oleh karena itu, ketika kita membaca kitab suci, perlu menggunakan prinsip dasar iman seperti dinyatakan di dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 105 misalnya, kitab suci itu adalah inspirasi ilahi. Jadi sebenarnya di balik semua tulisan yang ada di dalam kitab suci itu, sebagai pengarang utamanya adalah Allah sendiri. Tetapi Allah tidak menulis langsung dengan tangannya, melainkan menggunakan tangan manusia untuk menulisnya itu. Manusia yang hidup di suatu zaman tertentu, dalam budaya tertentu, pada kemampuan menulis tertentu. Dan itu semua ditulis untuk menunjukkan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah dituliskan oleh para penulis yang mendapatkan inspirasi dari Allah sendiri. Jadi sabda Tuhan maupun Ekaristi itu merupakan santapan rohani sesuai dengan ajaran gereja. Oleh karena itu, ketika kita merayakan Ekaristi, ada pembacaan kitab suci dulu, sudah pembacaan kitab suci, kita pindah ke perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu liturgi sabda yang diakhiri dengan doa umat, dan liturgi Ekaristi yang diakhiri dengan penerimaan komuni. Dan kemudian keduanya dibingkai dengan liturgi pembukaan dan liturgi penutup. Jadi kitab suci adalah santapan rohani bagi kita. Membaca kitab suci sama dengan menyantap makanan rohani. Nah, bagaimana metode untuk membaca kitab suci? Ada berbagai macam metode. Yang pertama, metode devosional. Membaca dalam situasi doa dan refleksi, baik itu kelompok atau pribadi. Jadi ketika membaca, bacaan itu merupakan bagian dari doa. Yang kedua, metode studi, meneliti dengan analisis konteks sejarah, konteks budaya, juga bisa menganalisis literernya atau sastranya. Lalu metode tematik, membaca berdasarkan tema tertentu untuk memahami tema secara lebih terfokus. Misalnya mau memahami tentang Allah, tentang Tritunggal, memahami tentang anak manusia, memahami tentang kejatuhan manusia dalam dosa, memahami tentang eh, pengampunan. Nah, itu untuk melihat tema-tema itu, maka lalu dicari teks-teks yang berkaitan dengan tema tersebut, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Lalu metode devosional itu ada macam-macam. Misalnya ada Lexio Divina, ada sharing 7 langkah, ada eh, ada metode akar rumput dan sebagainya. Macam-macam metode yang ada di dalam tradisi gereja yang dikembangkan baik secara lokal maupun universal menurut ajaran gereja. Ada juga yang menggunakan eh, cara sharing. Jadi kitab suci dibaca bersama, kemudian masing-masing mengungkapkan apa yang berkesan pada dirinya, pada kelompok, dan kemudian di akhir nanti melakukan suatu semacam resolusi atau niat bersama. Itu ada. Itu metode untuk membaca. Ada juga yang membaca saja. Ini sekarang marak ya di dalam
WA grup. Misalnya disepakati kita membaca sehari satu bab. Yang penting membaca saja sampai selesai. Sudah cukup, lalu lapor. Ada yang 2 bab satu hari. Ada yang 10 bab satu hari. Dan itu nanti sampai khatam, setelah khatam seluruhnya diselesaikan, lalu mengadakan ikhti bersama atau mengadakan pertemuan bersama, lalu membahas pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Jadi macam-macam yang sudah dijalani di dalam praktek sehari-hari untuk membaca kitab suci. Ada 3 asas penuntun untuk membaca tulisan kitab suci atau tulisan suci. Yang pertama, ada satu kesatuan isi di dalam seluruh kitab suci. Ini sesuai dengan iman kita, orang Katolik ya. Seluruh kitab suci, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu, disatukan isinya oleh Yesus. Kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian itu, berbicara tentang Yesus. Secara tipologis ya, secara Yesus yang diramalkan kedatangannya, direncanakan oleh Allah kedatangannya. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru itu Yesus yang datang ke dunia. Kitab suci Perjanjian Lama ditulis sebelum Yesus hadir di dunia. Kitab suci Perjanjian Baru ditulis sesudah Yesus datang ke dunia. Baik kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru itu berbicara tentang Yesus. Lalu kitab suci adalah kitab iman. Jadi kalau membaca kitab suci, artinya kita diajak untuk memahami dunia di dalam terang kitab suci, di dalam terang iman. Dan bukan sebaliknya untuk melihat kitab suci dalam terang dunia, bukan. Harus dibalik cara perspektif mikirnya itu. Bukan memahami kitab suci dari terang dunia, tapi bisa juga sih menganalisis kitab suci dari cara-cara pikir dunia, tetapi endingnya nanti adalah untuk memperdalam iman kita. Dan kitab suci itu lahir dari tradisi yang hidup. Artinya apa? Artinya kitab suci itu ditetapkan oleh tradisi. Sebelum kitab suci ada, tradisi orang beriman sudah ada. Ketika Yesus ada bersama para rasul, kitab suci Perjanjian Baru belum ada. Kitab suci Perjanjian Baru itu ditetapkan, ditulis justru oleh orang-orang yang telah menghidupi iman terlebih dahulu. Memang pada zaman Yesus, kitab suci Perjanjian Lama sudah ada, meskipun belum ditetapkan jumlahnya berapa ya. Dan itu juga digunakan oleh Yesus dan para rasulnya. Tetapi kitab suci Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat-surat kitab Wahyu, itu belum ada pada zaman itu. Siapa yang mengadakan itu? Umat beriman yang disebut gereja. Dan itulah yang disebut sebagai tradisi. Tradisi yang menghidupi iman, kemudian menuliskan imannya itu di dalam tulisan-tulisan yang menjadi kesaksian iman yang hidup itu, yang kemudian lama-lama karena ada tantangan macam-macam ditetapkan ini tulisan yang sesuai dengan iman yang sudah dihidupi itu. Di dalam kanon ya. Maka akhirnya ditetapkan kita memiliki 73 kitab yang sesuai dengan iman yang dihidupi oleh orang beriman pada zaman Yesus, para rasul, dan penerus-penerus para rasul sesudahnya. Ditetapkan itu pada tahun 364 pada Konsili Trente. Itu yang perlu kita pahami, sehingga sebagai orang Katolik, kita perlu melihat bahwa ada 3 fondamen penting di dalam menghayati iman kita, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium. Tradisi itu apa? Tradisi itu
yang dihidupi oleh gereja, sedangkan magisterium adalah kuasa yang memiliki otoritas untuk mengajarkan iman. Jadi sebenarnya memahami kitab suci yang perlu dipahami secara universal untuk semua orang, itu yang berhak untuk mengajarkannya adalah magisterium. Saya tidak berhak, meskipun saya belajar kitab suci, saya tidak berhak untuk mengajarkan tentang penafsiran kitab suci. Saya bisa sih menulis tentang tafsiran, tapi itu mungkin berlaku secara akademis saja. Berlaku untuk saya, menurut pemahaman saya, atau orang-orang yang membaca lalu melihat, oh ini tafsiran bagus, boleh itu digunakan. Tetapi tidak bisa digunakan untuk diajarkan secara resmi, berlaku untuk seluruh gereja. Tidak. Yang berhak, yang memiliki otoritas adalah magisterium, kuasa mengajar gereja. Lalu bagaimana memahami tulisan kitab suci? Untuk memahami tulisan kitab suci, kita bisa melihat dari dua sisi, yaitu melihat dari makna literalnya dan makna rohani. Kalau makna rohani itu ada 3 macam, yaitu makna alegori, moral, dan anagogis. Makna alegori itu adalah membaca kitab suci yang melihat semua simbol-simbol atau semua tulisan itu merujuk pada Kristus. Di dalam Perjanjian Lama, meskipun Kristus belum ada, belum disebut ya, sudah ada tapi belum disebut dengan nama Kristus atau Yesus, tapi ada simbol-simbol yang mengarah ke sana. Gitu. Itu alegori. Moral, kitab yang ditulis, teks-teks itu menjadi inspirasi bagi kita untuk bertindak secara benar. Meskipun kisahnya itu mungkin kisah yang tidak benar, tapi tujuannya bukan untuk supaya kita meniru yang tidak benar itu. Tujuannya justru untuk sebaliknya. Misalnya, di dalam kisah kitab Raja-Raja, kitab Samuel, itu Daud itu melakukan suatu dosa. Dosanya itu dosa abuse of power. Jadi dia menggunakan kekuasaan untuk melakukan kekuasaannya itu digunakan untuk mengikuti keinginannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, dan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu kita tidak diajak untuk meniru dosa Daud itu. Kita justru diajak untuk belajar bahwa dosa itu ternyata menimbulkan permasalahan yang beruntun turun-temurun sampai anak cucu dan seterusnya yang akhirnya mengakibatkan keruntuhan raja. Satu kisah yang sangat kadang-kadang disoroti secara negatif, misalnya kisah Lot. Lot itu ketika lari dari Sodom, peristiwa Sodom Gomora, itu hanya bertiga. Yang selamat hanya bertiga, yaitu Lot dan 2 anaknya, semuanya perempuan. Nah, 2 anaknya itu kemudian mikir-mikir, kalau kita seperti ini nanti keturunan kita punah. Maka mereka melakukan incest. Jadi menikah dengan atau melahirkan keturunan dari bapaknya. Itu bukan berarti bahwa kitab suci mengizinkan incest, lalu kita mengikuti incest itu, melainkan untuk melihat bahwa incest itu ternyata melahirkan keturunan yang error seperti suku Amon ya. Jadi nanti Lot itu melahirkan generasi yang disebut sebagai suku Amon, dan suku Amon itu suku yang karakternya kurang bagus, dan itu bisa dilacak bahwa oh ternyata dulu itu lahir dari incest, kira-kira begitu. Jadi itu makna moral bisa diambil dari sana. Lalu yang ketiga adalah anagogis. Anagogis itu adalah melihat
perspektif eskatologis atau perspektif hidup sesudah mati. Kalau kita membaca kitab suci, saya sendiri melihat ya, terutama kitab suci Perjanjian Baru, itu memahaminya mesti pemahaman hidup sudah mati. Kalau memahami untuk hidup di dunia, itu susah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, jika ditempeleng pipi kirimu, berikan pipi kanan. Kalau di dunia itu hancur lebur. Makanya melihatnya secara eskatologis ini untuk hidup sudah mati. Injil Matius misalnya khotbah di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita, orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Masa iya sih? Menderita orang miskin itu, siapa yang mau miskin? Itu dikatakan karena maksud saya itu bisa dipahami dalam konteks kehidupan kekal, bukan kehidupan di dunia ini. Misalnya lagi ada orang kaya yang setiap hari berpesta pora dan ada orang miskin, Lazarus, yang hidupnya itu menderita, mau makan saja harus menunggu rontokan dari meja orang kaya itu. Tetapi malah anjing datang menjilati boroknya. Tapi ternyata nanti di alam kekal justru dia yang duduk di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu yang tiap hari berpesta pora dengan mewah itu malahan berada di dalam penderitaan. Bagaimana memahami itu? Itu hanya bisa dipahami di dalam kerangka hidup sesudah mati, kerangka eskatologis. Kemudian untuk melihat tadi itu secara rohani ya, dengan secara literer, secara sastra kita bisa memahaminya dengan melihat jenis sastranya. Sastra di dalam kitab suci itu macam-macam. Ada narasi, ada khotbah atau pengajaran atau surat-surat, ada puisi dan hikmat, dan ada apokaliptik. Narasi itu menggambarkan peristiwa, orang, dan bentuknya kadang-kadang sebagian besar itu dialog. Misalnya kitab sejarah, misalnya kitab Kejadian, lalu Yosua, hakim-hakim itu adalah narasi, kebanyakan narasi. Khotbah atau pengajaran, isinya itu membujuk orang untuk mengubah perilaku, misalnya kitab nabi-nabi dan surat-surat. Puisi dan hikmat itu merupakan kesaksian penulis, misalnya Ayub, Mazmur, dan Amsal. Itu sebenarnya dia merupakan kebijaksanaan, kitab-kitab itu merupakan kebijaksanaan yang asalnya dari manusia, bagaimana menggambarkan Tuhan, dan bagaimana untuk hidup bertahan di dalam berbagai permasalahan. Misalnya Ayub, itu dia memberi kesaksian bagaimana menghayati penderitaan di dalam iman. Lalu Mazmur itu memberi kesaksian bagaimana memuji Tuhan di dalam berbagai macam situasi, ketika merata, ketika harus bersiara, lalu dinyatakan di dalam Mazmur. Amsal misalnya itu adalah ungkapan-ungkapan kebijaksanaan yang kemudian disatukan menjadi satu kitab yang disebut Amsal. Kalau di dalam tradisi Jawa itu ada namanya itu eh, eh, apa ya, eh, Ucung, itu adalah ungkapan-ungkapan nyanyian kebijaksanaan. Gambus, Asmorondono, nah itu bisa disatukan kemudian menjadi semacam kitab kebijaksanaan. Apokaliptik itu adalah sastra yang kebanyakan diwarnai dengan penglihatan, mimpi, simbol, dan gambaran yang menggambarkan rencana Allah di dalam sejarah dan kemenangan yang akan datang. Misalnya Wahyu, beberapa bagian dari kitab Daniel dan Yeskiel,
Injil Matius bab 24, Markus 13, Lukas 21. Itu adalah gambaran yang akan terjadi di masa datang. Maka sastra itu disebut sebagai sastra apokaliptik. Nah, sekarang mari kita lihat narasi ya, narasi atau cerita. Untuk memahami narasi ada 3 unsur penting. Bahwa narasi di dalam kitab suci itu merupakan tulisan teks tertentu, itu merupakan bagian dari seluruh atau keseluruhan rencana penebusan alam. Jadi misalnya kita membaca narasi tentang Daud, narasi tentang Salomo, narasi tentang Yakub, semuanya itu merupakan bagian dari keseluruhan rencana penebusan alam. Allah itu mau menebus umat manusia. Lalu gambarannya itu ada kisah Daud, kisah tentang Menara Babel, kisah tentang itu narasi-narasi yang terpisah-pisah, tetapi semuanya itu merupakan gambaran keseluruhan rencana penebusan alam. Sehingga setiap narasi perlu dibaca di dalam kaitannya hubungan antara Allah dengan umat beriman. Kalau di dalam perjanjian lama itu umat beriman itu diwakili oleh bangsa Israel. Dalam perjanjian baru umat beriman itu diwakili oleh para rasul. Dan kita melihat bagaimana manusia menanggapi rencana keselamatan Allah itu secara jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan seterusnya. Lalu, tiap kisah, tiap cerita itu merupakan sebuah episode ya. Kalau kita melihat dan nonton film, itu ada namanya film seri. Nah, film seri itu kadang-kadang ada tokohnya yang berbeda, ada peristiwanya, tempatnya berbeda. Tetapi nanti ada satu benang merah yang selalu nyambung dari awal sampai akhir itu. Nah, kira-kira Alkitab juga begitu. Kita membaca satu cerita, itu sebenarnya merupakan satu episode dari seluruh rangkaian rencana penebusan Allah. Maka setiap teks itu tokoh utama. Memang di dalam setiap teks itu ada tokoh-tokoh ya. Misalnya ada Daud, tokoh utamanya, Salomo, tokoh utama, Abraham, tokoh utama. Tetapi sebenarnya tokoh utama dalam setiap narasi adalah Allah sendiri. Meskipun nama Allah mungkin tidak disebutkan di dalamnya. Misalnya kitab Kidung Agung itu tidak pernah menyebut nama Allah. Hanya satu, itu pun bukan Allah, melainkan api Allah yang disebut. Kitab Ester itu juga tidak menyebut Allah. Tetapi pelaku utama, tokoh utamanya adalah Allah. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah? Apa sebenarnya yang menjadi rencana Allah terhadap umat beriman? Itu yang perlu kita pahami di dalam narasi. Lalu perumpamaan. Perumpamaan itu sebenarnya juga narasi. Narasi di dalam narasi. Misalnya Yesus memberikan perumpamaan, maka Yesus itu dinarasikan di dalam teks, tetapi ketika Yesus memberikan perumpamaan, dia menarasikan sesuatu. Jadi dia disebut perumpamaan itu namanya adalah narasi di dalam narasi. Nah, untuk memahami perumpamaan biasanya kita perlu melihat latar belakangnya, mengapa perumpamaan itu dikatakan. Misalnya tentang perumpamaan eh, eh, para penggarap di kebun anggur. Kita membaca bahwa Yesus menyatakan perumpamaan tentang para penggarap di kebun anggur yang ketika musim menuai, itu para utusan diutus untuk mengambil tuayan malah dibunuh. Dan akhirnya diutuslah anaknya sendiri. Tapi anaknya juga dibunuh. Nah, mengapa Yesus mengatakan itu? Kalau kita membaca Injil Markus, karena sebelumnya Yesus itu ditanya, dengan kuasa apakah engkau melakukan semuanya itu? Nah, jawaban Yesus secara tidak langsung, tapi menggunakan perumpamaan itu.
Lalu apa poinnya misalnya tentang para penggarap di kebun anggur tadi, poinnya apa di sana? Poinnya adalah utusan Tuhan yang selalu ditolak oleh umat miliknya sendiri. Gitu. Jadi mau menolak otoritas Tuhan dan menjadikan otoritas sendiri untuk dijadikan sebagai pegangan di dalam menjalani atau mengelola kehidupan. Lalu apa penjelasan atau aplikasi yang diberikan? Apakah ada atau tidak? Misalnya tentang uh, ilalang, tentang biji yang disemai di tanah, itu Yesus memberikan penjelasan. Apakah ada penjelasannya? Kalau ada, ya kita tidak perlu menjelaskan lagi, karena itulah yang sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri. Memahami surat. Surat adalah bentuk sastra sendiri. Mengapa disebut surat? Karena memang sastranya berbeda dari sastra yang lain. Itu sama dengan kalau kita menulis surat ya. Di dalam surat-surat itu, misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sampai dengan surat Yudas, itu polanya kurang lebih mirip. Ada nama pengirimnya, ada identitas atau gambaran pengirimnya itu misalnya Paulus, Rasul yang diutus Yesus Kristus, yang berada di penjara, dan seterusnya. Ada penerimanya, misalnya kepada kalian orang-orang kudus di Roma. Lalu ada salam. Salam misalnya, salam dari eh, menyebut nama Allah ya. Kadang-kadang ada unsur Allah Tritunggal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu semuanya. Lalu ucapan terima kasih, syukur kepada Tuhan karena imanmu telah menyebar di seluruh dunia sebagaimana saya dengar. Lalu isi surat. Isi surat itu biasanya ada masalah. Kemudian dari masalah itu kemudian ada resolusi semacam nasihat perintah dari Paulus atau penulis surat. Kemudian penutup. Di dalam penutup itu kadang-kadang ada salam yang panjang sekali disampaikan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, lalu perpisahan. Makanya disebut surat karena memang strukturnya seperti itu. Nah, untuk memahami surat seperti itu, kita perlu melihat konteks historis dari surat-surat tersebut menurut Alkitab sendiri, karena misalnya umat di Korintus, umat di Roma, itu Alkitab berkata apa tentang tempat-tempat itu di dalam kitab suci, di dalam Injil apa yang dikatakan, atau di dalam tulisan-tulisan yang lain, informasi apa yang kita dapat dari tempat-tempat tersebut atau zaman-zaman yang berkaitan dengan tempat tersebut. Kita juga bisa melihat dari tafsiran, kamus Alkitab, dan seterusnya. Lalu kita waktu membaca surat itu perlu membedakan antara muatan lokal yang relatif dan muatan yang universal atau normatif. Apa yang ada di balik perintah yang relatif, yang lokal dan universal. Misalnya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, bukan jemaat di Timotius ya, kepada Timotius dinyatakan bahwa Paulus itu sangat tidak mengingini wanita itu menjadi pemimpin di dalam jemaat. Itu. Tapi di dalam surat kepada jemaat di Roma dikatakan bahwa hargailah PB, saudari kita, karena dia sudah memimpin banyak, melakukan banyak pastoral di mana-mana. Jadi, apakah ada kontradiksi? Nah, rupanya itu perlu dilihat bahwa ada muatan lokal yang tidak bisa ditarik sebagai prinsip yang universal, yang normatif. Tapi karena pada waktu itu ada sesuatu yang terjadi di wilayah tersebut yang mengakibatkan Paulus menyatakan suatu pernyataan yang seperti itu. Memahami puisi. Nah, kitab para nabi, kitab Mazmur, Amsal, dan juga kitab Ayub misalnya, itu kebanyakan ditulis di dalam bentuk puisi. Maka ketika membaca, kita perlu melihat bait-baitnya. Nah, kalau kita berdoa, misalnya doa harian,
yang dipraktekkan di dalam biara-biara itu, bacaan itu sudah dipisah-pisah berdasarkan bait atau biasanya disebut sebagai strofa, strofi atau apa istilahnya itu, rima-rima di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut begitu. Nah, itu perlu dilihat, mungkin di sana ada paralelisme, ada kiasan, ada gaya bahasa. Kita juga bisa melihat dari latar belakang sejarahnya, konteks tulisan-tulisan pada masa itu. Lalu kita melihat juga misalnya kitab Mazmur itu ada jenis-jenisnya ya. Misalnya Mazmur 2, Mazmur 22, itu merupakan Mazmur mesianis. Maka kalau kita membaca kitab itu, kita langsung melihat gambaran tentang Mesias. Kitab Mazmur 2 misalnya, mengapa bangsa-bangsa rusuh, mengapa mereka berusaha untuk membinasakan orang yang diurapi. Nah, kata diurapi itu merujuk pada Mesias, gambaran tentang Yesus. Lalu Yesus kan mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kadang-kadang orang yang tidak melihat konteks Mazmur Mesianis mengatakan bahwa kenapa Yesus kalau dipahami sebagai Allah, mengapa pada waktu yang sama berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus yang adalah Allah kok ditinggalkan oleh Allahnya? Bagaimana itu memahami? Itu Yesus pada waktu itu sebenarnya sedang mendoakan Mazmur Mesianis itu. Jadi ketika orang yang tahu latar belakang pada waktu itu, ketika mendengar Mazmur itu didoakan, dia ingat akan Mazmur itu. Mazmur itu berkisah tentang tokoh yang dikirim oleh Allah, tetapi ditolak oleh umatnya. Nah, pas oleh Yesus pada waktu itu. Jadi, sehingga para pendengar pada waktu itu langsung merujuk, artinya disindir ya, disindir bahwa ini adalah orang benar, tetapi mengapa engkau salibkan? Lalu melihat keseluruhan, seperti tadi sudah sama dengan apa, sama dengan narasi, puisi pun perlu dilihat secara keseluruhan. Kemudian memahami kitab apokaliptik yang kita miliki di dalam kitab suci yang secara menonjol adalah kitab Daniel dan kitab Wahyu, itu gaya bahasanya apokaliptik ya. Biasanya yang ada di dalamnya itu gambaran berupa mimpi, penglihatan, dan semuanya itu ditunjukkan oleh Tuhan dan kadang-kadang melibatkan pengantara, misalnya malaikat, yang membantu orang yang mengalami penglihatan itu untuk memahami penglihatannya. Lalu ada gambaran makhluk-makhluk surgawi, entah itu malaikat yang baik, atau gambaran-gambaran kejahatan yang berperang. Jadi ada pertempuran antara kekuatan jahat dan kekuatan yang baik, yang berpihak pada Tuhan. Nah, peristiwa yang digambarkan biasanya menyangkut masa depan dan akhir dari situasi saat ini. Dan itu biasanya menjadi semacam gambaran keprihatinan umat pada waktu itu. Sehingga teks-teks apokaliptik ini digunakan untuk memberikan peneguhan dan penghiburan bagi umat beriman yang sedang teraniaya, bahwa penganiayaan ini bukanlah akhir dari segalanya, karena Tuhan itu menguasai sejarah. Kuasa Allah itu ada meskipun dunianya kacau. Allah melindungi umat dan akan menghakimi yang fasik. Kejahatan yang sedang berlangsung itu sifatnya sementara, sedangkan akhir dari semuanya adalah kemenangan dari kuasa Allah dan umatnya. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu. Kalau kita membaca kitab Wahyu itu diakhiri dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Dan itu menjadi semacam bingkai ya. Kalau kita membaca kitab Kejadian yang menjadi kitab pertama, itu dikisahkan Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga taman ada di tengah-tengah, ada di timur ya, yang menjadi tempat manusia.
Tapi dalam kelanjutannya ternyata itu jatuh dalam dosa, banyak sekali ketidakberesan, kekacauan, banyak sekali penderitaan, banyak sekali peperangan. Maka kitab Wahyu menggambarkan bahwa endingnya nanti akan ada bumi baru, langit baru, dan taman Eden yang baru, Yerusalem yang baru. Presentasi saya hanya sampai di sini. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Tersafi.